menjadi contoh, tetapi memberikan hukuman karena dia melanggar kesepakatan kelas. Itu. Ya, jadi Bapak Ibu nanti ini sama-sama menjadi referensi bagi kita, sama-sama kita terapkan di sekolah. Maka kita jaga urusan-urusan Bapak Ibu. Ya. Yang misalkan nanti ada trouble ataupun ada permasalahan yang bisa kita terapkan seperti itu di lapangan. Nah, ini materi saya Bapak Ibu. Jadi di sini saya ingin menerapkan tentang apa sih disiplin positif dan kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Tapi sebelumnya saya minta dua orang yang mewakili siapa yang bersedia untuk melaksanakan paradigma ini. Sebentar aja. Ada nanti selanjutnya boleh Bu Sopa. Kenapa nggak saya topik lagi? Bu Sopa tuliskan apa saja yang menurut Bu Sopa, kemudian lipat, kemudian nanti genggam tangannya di tangannya kertas itu. Boleh silakan. Tapi kalau yang saya bagi nanti Ibu dapat informasi dari saya. Nah itu rayuan ya, dengan memberikan reward. Kalau ibu paksa coba, ibu paksa kayak mana? Coba, ibu paksa. Bu Isti paksa, ambil tangan Bu Sopa, coba terbuka. Iya, tetapi Bu Sopa tidak memberikan. Kemudian ini ada perubahan paradigma stimulus respon, teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah di sini ada stimulus respon yang memberikan stimulus atau rangsangan, kemudian itu teori kontrol pilihannya. Pertama, stimulusnya, rangsangannya itu kita mampu mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi dia satu arah pemikiran kita, baik sesama kita guru maupun siswa, sehingga nanti kita apa tujuan kita, seperti itu. Munculnya karakter disiplin seperti itu. Teorinya apa? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia seperti itu. Kemudian yang kedua apa? Perilaku stimulus yang muncul adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya. Jadi di sini dikatakan bahwa sesuatu yang buruk itu bukan suatu kesalahan yang belum tentu bisa diperbaiki. Padahal sesuatu yang salah itu bisa kita lakukan dengan melakukan proses perbaikan. Dengan cara apa? Mengingatkan seperti itu. Ya, semua perilaku apa teorinya? Semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain kontrol stimulusnya, orang lain bisa mengontrol saya, jelas. Ya. Kemudian saya nggak perlu baca ini menjelaskan seperti itu. Nah ini lanjut aja apa makna disiplin. Lanjut. Nah ini disiplin ini. Jadi kita harus mengenal dulu disiplin apa. Itu berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Seperti itu. Disiplin itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kemudian dibilang juga dalam budaya kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kemudian ketidaknyamanan bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi ini definisi tentang disiplin. Nah ini kemudian nilai-nilai kebajikan universalnya itu bahwa menurut pembelajaran yang kami peroleh itu dia nilai kebajikan itu adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan ya yang mencakup tentang bahasa, suku, kemudian agama maupun latar belakang yang ada pada diri kita. Di mana setiap perilaku memiliki suatu tujuan menurut Dr. William Glasser, kemudian mengaitkan nilai kebijakan, kemudian nilai kebajikan itu terdiri dari beriman, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini yang memang direncanakan bagi kami calon PP untuk bisa menerapkan kelima nilai kebajikan yang akan terapkan kepada siswa-siswa kita. Harapan bisa kita jalankan nantinya seperti itu. Ya 5 iman, mandiri, nalar, berkebinekaan, kemudian gotong royong dan kreatif. Oke, mungkin saja sebagai penyampaian awal. Selanjutnya materi
materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Yuliana tentang evaluasi hukuman dan penghargaan restitusi. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah hadir pada acara ini ya. Bukan berarti kami di sini lebih baik atau gimana. Ini merupakan tugas aksi nyata, dan memang kami harus berbagi praktik baik atau best practice gitu. Sehingga acara ini memang untuk mendiseminasikan atau mensosialisasikan sebagai salah satu tugasan. Baik, kesempatan hari ini saya mendapatkan tugas untuk memaparkan tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Tetapi restitusi di sini saya tidak panjang lebar karena akan dijelaskan oleh Ibu Tuti. Baik, Bu Julia, next. Nah, di sini ada 3 teori motivasi yang melatar belakangi perilaku manusia. Di sini yang pertama adalah teori motivasinya bahwa motivasi seseorang ketika melakukan sesuatu itu adalah satu sebagai menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Contohnya apa? Ketika anak misalkan datang terlambat, kita kan ada jam 9, jam 10 seperti itu. Tindakan yang kita lakukan selama ini adalah mencatat di piket, kemudian bersih-bersih, terus apa yang memang dilakukan di sekitar sekolah atau apa. Tetapi tindak lanjutnya tidak ada. Nah, sehingga apa? Siswa akan mengulang apa? Mengulang tindakan tidak disiplin. Mungkin ini sebagai studi banding untuk sebagai cara berpikir kita, apakah tindakan kita ini sudah benar atau belum gitu. Jadi di sini teori motivasinya adalah menghindari hukuman. Karena ketika anak misalkan datang supaya tidak dihukum, ya adalah cepat datang. Seperti itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Karena misalkan ketika cepat datang, nanti dapat hadiah atau dapat penghargaan. Ini juga merupakan motivasi sehingga anak cepat datang. Nah, kedua motivasi ini merupakan motivasi eksternal, yaitu motivasi yang memang datang dari luar, bukan dari kesadaran diri anak. Sehingga mengapa ketika kita terus melakukan seperti itu, anak tidak jerat-jerat, tetap aja datang jam 9, jam 10, karena memang motivasinya adalah motivasi eksternal, bukan motivasi yang datang dari individunya. Nah, yang ketiga ini motivasinya yaitu menghargai diri sendiri. Ketika anak sudah bertanggung jawab pada dirinya sendiri, maka itu adalah motivasinya, motivasi internal. Sehingga mau ada penghargaan atau mau ada hukuman atau tidak, tetap akan datang tepat waktu, disiplin. Ini yang diarahkan bahwa motivasi perilaku manusia ini diharapkan motivasi yang datang dari dalam atau dalam individu diri sendiri. Nah, ini akan berkaitan dengan materi yang akan disampaikan nanti dengan Bu Tuti, yaitu tentang restitusi. Nah, baik Bu, next. Nah, di sini dihukum oleh penghargaan. Ini mungkin nanti akan bertolak belakang. Berdasarkan Alfikon tahun 93 bahwa penghargaan ini adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Maksudnya gimana? Nah, kita ketika menghargai anak, itu efeknya bagaimana? Memang sistem kita memang sudah seperti ini. Contohnya gini, untuk perankingan. Ibu lihat secara, kalau kita penelitian, anak-anak yang berhasil itu anak yang ranking atau tidak? Tidak semuanya, ya. Banyak yang kita cap atau labeli anak yang nakal, ternyata memang sukses di lapangan. Ternyata, makanya dalam kurikulum 2013 ranking itu ditiadakan. Karena apa? Ternyata nilai itu bukan patokan untuk kesuksesan anak. Nah, di sini mungkin sebagai paradigma berpikir boleh kita kaji ulang, ya, seperti itu. Terus penghargaan adalah menghukum. Kenapa penghargaan adalah menghukum? Mungkin penghargaan di sini sebagai motivasi, boleh, tidak apa-apa. Tetapi ketika kita mengambil anak itu saja, akan menimbulkan apa? Tidak efektif bagi anak, terus akan merusak hubungan. Maksudnya merusak hubungan bagaimana?
Merusak hubungan dalam artian ketika ranking satu itu saja, terus guru yang memanggil itu saja. Jadi timbul kecemburuan sosial dari yang lain. Sehingga ini adalah merusak hubungan. Dan salah satu dari ketika ranking satu terus, dia akan menjadi saya lebih baik dari yang lain. Saya lebih unggul dari yang lain. Sehingga susah untuk berkolaborasi. Nah, yang diharapkan dari sekarang bahwa penghargaan itu jangan terlalu berlebihan. Karena apa? Ketika penghargaan terlalu berlebihan akan pada anak dan merasa diri lebih unggul dari yang lain. Seperti itu. Sehingga sekarang diharapkan ketika anak di kelas itu bukan untuk berkompetisi, tetapi untuk berkolaborasi. Karena sering terjadi ketika anak yang ranking-ranking tersebut susah untuk berkolaborasi karena merasa diri lebih unggul dari yang lain. Dibuat untuk merasa dirinya lebih unggul dari yang lain karena memang setiap potensi anak itu unik. Jadi masing-masing punya potensi yang harus digali, termasuk Bapak Ibu sendiri. Pasti dari puluhan guru di sini pun mempunyai potensi-potensi yang memang tidak dimiliki oleh orang lain, seperti itu. Dan memang itu unik semuanya. Next. Oke, jadi. Ibu videonya. Next dulu biar cepat. Tadi contoh hukuman, sekarang konsekuensi. Masih jelas? Berdasarkan video tadi, kira-kira apa yang dijelaskan anak tersebut, Bapak Ibu? Jelas? Ya. Kira-kira ada dendam tidak? Ya, sebenarnya ada dendam. Itu merupakan hukuman. Ternyata setelah kami pelajari bahwa hukuman itu memang, jadi hukuman bedanya hukuman dengan konsekuensi. Kalau hukuman itu bersifat menyakitkan. Menyakitkan kenapa? Ketika ada dendam berarti sakit. Nah, seperti itu. Itu merupakan hukuman. Makanya sekarang hukuman itu dihilangkan dan akan diganti oleh restitusi. Restitusi semacam apa? Semacam konseling. Ibu nanti yang mungkin akan dijabarkan oleh Ibu Tuti. Tetapi paling tidak kita melakukan konsekuensi. Kita langsung belajar dari kenyataan kita di sekolah bahwa anak datang jam 9, datang juga jam 10. Itu ya kalau kita selidiki itu nama anak itu pasti itu saja. Nah, sebenarnya kasusnya kenapa? Ya, berarti hukuman itu pun harus diganti dengan misalkan gini, kita bersih-bersih itu sudah betul atau tidak? Sebenarnya. Next. Lagi. Baik, di sini ada perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Di sini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi itu adalah hukuman. Sedangkan sesuatu harus terjadi itu adalah konsekuensi. Terus, kalau hukuman itu akan membenci kedisiplinan sehingga anak akan mengulang. Nah, dalam konsekuensi anak menghargai disiplin, gitu. Terus kalau hukuman itu adalah paksaan, dipaksa untuk lari berkeliling, seperti itu. Sedangkan konsekuensi adalah stimulus dan tanggapan. Mungkin untuk lebih terus dalam hukuman ini konsep diri anak itu menjadi buruk. Nah, dalam ini kita harus ubah bahwa anak itu mempunyai konsep diri yang baik, mematuhi peraturan. Nah, peraturan di sini ternyata peraturan itu mengikat. Sekarang bukan peraturan lagi, tetapi diganti menjadi keyakinan kelas yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Julia nanti tentang keyakinan kelas. Nah, mungkin untuk praktek seandainya nanti ada prakteknya memang harus dibicarakan secara lebih mendalam.
Tetapi ini karena kita KBM pun anak-anak ditinggal ya, jangan sampai ini, mungkin saya singkat saja. Oke Bu, next. Nah, secara ini restitusi sekilas saja bahwa restitusi ini adalah suatu proses ya supaya mengembalikan mereka ke kelompoknya dengan karakter yang kuat. Artinya supaya memiliki nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan yang tadi Pak Wirianto terangkan bahwa nilai-nilai kebajikan ini adalah profil pelajar Pancasila. Kalau kita kaji lebih dalam, ya harus inovatif. Nah, peraturan kita tentang misalkan mungkin yang harus kita cermati adalah penggunaan HP. Karena kita menghadapi atau menyongsong abad 21, bahwa salah satunya adalah keterampilan dalam era digital ini, apakah itu sudah cocok seandainya itu diterapkan? Mungkin lebih dikaji ulang. Dalam hal ini mungkin saya sebagai ini ada satu masukan. Apakah itu dibolehkan untuk memakai HP, tetapi dengan pembinaan atau pengelolaan yang baik? Nah, seperti itu. Itu mungkin pengelolaannya atau caranya harus didiskusikan lebih lanjut seandainya memang ini. Karena memang peraturan sekarang itu harus diganti dengan keyakinan kelas itu yang mau disepakati bersama. Terus dilibatkan anak-anak dalam mengambil keputusan dalam membuat keyakinan kelas tersebut. Seperti itu. Oke, berarti intinya kesimpulannya bahwa hukuman ini adalah membentuk siswa memiliki karakter gagal atau identitas gagal, sehingga ketika di kampung atau di masyarakat mereka adabnya kurang, sopan santunnya kurang, berarti karena apa? Hukuman. Ini mungkin kontradiksi, perlu kita kaji ulang. Apakah betul hukuman ini tidak mendisiplinkan anak? Memang banyak kejadian seperti ini. Nah, kalau memang kita kaji ulang dengan restitusi yang nanti akan betul disampaikan, mungkin nanti akan tercerahkan sedikit. Ini karena waktunya mepet, sehingga saya mungkin bisa di kantor atau nanti kita berdiskusi secara panjang. Baik, mungkin kesimpulannya demikian dari saya, dan yang selanjutnya tentang keyakinan kelas akan disampaikan oleh Bu Julia. Pantas untuk dilakukan seperti itu, apakah kita harus melakukan selalu atau kita hentikan hukuman seperti itu? Jangankan siswa yang yang kena sanksi hukuman demikian, kami aja para guru kadang-kadang sedih melihat siswa yang mendapatkan sanksi hukuman seperti itu. Baik, terima kasih Ibu, pertanyaan yang bagus. Secara memang teori kontrol tadi yang sudah dipaparkan dari awal sampai ke bab 2 ini memang itu tidak boleh lagi Bu, hukuman seperti itu. Dia harus dikaji ulang, jadi kita diganti dengan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini nanti akan disampaikan Bu Julia. Jadi memang kalau kita mau kaji ulang, memang perlu rapat yang besar ya untuk peraturan di sekolah kita. Sekarang harus diganti dengan restitusi, paling tidak konsekuensi. Nah, konsekuensinya misalkan kalau di piket cuma dicatat Ibu, habis itu tidak ada tindak lanjut anak-anak yang terlambat. Akhirnya anak mengulang seperti itu. Seharusnya piket nanti bekerja sama dengan guru mapel. Jadi anak dikasih ke guru mapel yang terlambat, terus nanti konsekuensinya suruh mencatat bagaimana gitu ya, ataukah yang positif, jangan menyakitkan hukuman. Nah, sehingga kalau jadi kalau misalkan kita cuma dipikir itu tidak ada tindak lanjut. Yang saya sarankan mungkin untuk kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga belajar, cuman pada kesempatan ini kami ingin apa yang kami dapatkan di pendidikan guru penggerak kita bagikan kepada teman-teman untuk kita terapkan di sekolah. Itu intinya saja. Jadi di sini saya akan membahas keyakinan kelas. Kalau dulu itu kerap kita
kita dengar dari kata peraturan, ya itu kayaknya kesannya ekstrim. Peraturan sebelah pihak, dari pihak kita saja, dari guru, dari kepala sekolah. Pernahkah kita menanyakan pendapat anak? Bagaimana? Apa yang kalian mau? Apa yang ada di pikiran kalian? Kalian maunya seperti apa? Sekarang itu yang harus kita lakukan. Coba kita lihat yang pertama contoh. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kalau nggak ada polisi, biasa kita nggak pakai kan? Karena itu peraturan. Tapi kalau keyakinan, kita udah yakin apa? Keselamatan. Ya, kita ganti ke peraturan dengan keyakinan. Kita ganti keselamatan. Berarti jika kita ingat keselamatan, tanpa polisi pun kita pakai helm, ya nggak? Ini contoh bapak ibu yang pakai kendaraan roda 4. Kalau nggak ada polisi nggak ada seatbelt, ya nggak? Pas ada polisi di sana berhenti sekitar, pasang seatbelt, ya kan? Itu kan peraturan hanya untuk dilihat, tidak atas kesadaran diri sendiri. Di dalam dirinya nggak ada, hanya faktor eksternal. Sekarang kita di sekolah maunya bagaimanakah menunjukkan keyakinan dari dalam diri siswa untuk bisa disiplin, bisa termotivasi belajar yang tumbuh dari dalam dirinya, bukan karena peraturan, karena hukuman, karena penghargaan. Ya, itu intinya. Seperti contoh kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter di masa COVID. Tapi kalau nggak dilihat sama orang, buka juga. Padahal intinya kita harus tahu itu kesadaran untuk kesehatan. Jadi sekarang coba next slide, kita nggak usah panjang lebar. Di sini adalah lingkaran budaya positif antara lingkungan, keyakinan kelas dan peraturan kelas. Next slide. Oke, mana beda kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas? Jadi kalau kesepakatan itu hasil bersama antara bapak ibu guru dengan siswa, bukan sebelah pihak. Dulu kalau kita mau awal semester di kelas, peraturannya datang terlambat berdiri sebelah kaki, ya kan? Itu peraturan. Tapi sekarang bagaimana itu menemukan kedisiplinan di dalam diri siswa kalau mereka mengeluarkan sendiri. Jika kalian melakukan kesalahan, misalkan hujan lihat, kalau terlambat, bagaimana konsekuensi itu? Tanyakan ke pihak anak, apa yang dia mau kalau dia terlambat? Berarti dengan kesadaran dirinya keluar dari hatinya sendiri, bukan karena gurunya. Memang dari diri dia. Oh bu, kalau saya terlambat, berarti saya nanti buat tugas ini bu. Dari dalam dirinya. Habis itu lagi, kayak tadi hukuman. Terlambat, push up, bersihkan WC, itu nggak relevan sama sekali. Tapi bagaimana juga, misalkan terlambat, kasih ke guru mapel, misalkan di pelajaran depan, ya, kasih mereka cari alat-alat yang sama, misalkan untuk tabung reaksi, satukan tabung reaksi sampai satu reaksi, tulis nama dan pegang, itu lebih bermakna. Misalkan guru matematik terlambat, kasih hukuman yang relevan, itu yang diharapkan dari guru penggerak. Hukuman harus relevan dengan mata pelajaran yang mereka langgar. Jangan pernah menyiksa anak lagi. Jangan pernah ada hukuman fisik, mengata-ngatai, mengeluarkan kata-kata yang istilahnya membekas. Ya, itu intinya. Jadi hanya membuka hanya lebar, berarti menyerang kita mengatakan kita enggak. Kita ada peraturan. Tapi saya sebagai ibu kalian mau kalian yang membuat sendiri. Kamu di kelas ini untuk keamanan maunya seperti apa? Di kelas saat belajar mau seperti apa? Nggak ribut gitu. Berarti sama hakim dia sendiri nggak akan ribut karena itu peraturan yang dia keluarkan sendiri. Yang dari dalam hati aja dan dari bapak ibu dulu. Dari dalam tidak mencoret-coret dinding. Berarti dari diri dia. Tapi kalau dari kita peraturan, nunggu peraturan, hanya coret dinding. Ini katanya coretan. Dicoret, ada pakai pasti coret. Tapi kita menunggu-nunggukan
keyakinan dari dalam diri siswa. Semuanya kembalikan ke siswa. Biarkan siswa yang mengeluarkan isi hatinya. Ya, oke, next slide. Ayo, saya nggak bahas karena waktunya kita singkat. Ya, ini antara peraturan dan keyakinan. Kalau dulu peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu di perpus misalkan. Sekarang kita ganti peraturan itu menjadi rasa tanggung jawab ke siswa. Bagaimana menanamkan rasa tanggung jawab ke siswa? Kira itu lebih membekas, lebih bermakna daripada buku bodoh bapak hanya begitu. Ekstrim kali, ya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Kita ganti dengan keyakinan jelas. Jadi bagi peraturan di mana? Keyakinan jelas yang diharapkan dari pendidikan untuk penggerak di mana? Nyogahno yang diharapkan, nyonya yang jamur. Yang jamur tabah hanya pulang ini oleh berupa pendidikan yang baru. Yang kalau untuk yang masa lalu ya, kalau untuk inokah ya yang pakai keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Semua ada sebutan lebih beragam dihujat dari ibu killer. Tapi sekarang jadi alhamdulillah dengan pendidikan ini karena saya bisa lebih dekat dengan anak. Dengan apa? Dengan keyakinan kelas yang saya terapkan di kelas. Nggak usah banyak dari diri sendiri dulu. Kita mulai dari kelas kita sendiri. Semua ibu-ibu jangan ada lagi yang mengeluarkan kata-kata untuk anak-anak. Mengeluarkan kata mengeluarkan. Ini agak jauh-jauh ini. Anak bisa pakai lagi. Dimengerti semua. Bagaimana cara kita merangkul anak untuk dekat dengan kita, motivasi belajar, belajar dari itu. Pujudi ya. Dibaca dah. Maka next slide. Kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar. Anak bertanya siswa di kelas 5 untuk kebutuhan dasar. Yang pertama bertahan hidup. Jadi bunuh pakai kadang tanya, kenapa baju bukuhan kadang buku kayak mau baju. Tanya, makan, pakai kadang nggak masalah lagi. Tanya pribadi nanti. Adanya kasih sayang merasa diterima, cinta kasih tanya sebagai seorang guru. Jangan menghardik, ya, jangan mengapa-ngapain, tapi kita sayang tanya sama dengan ilmu. Siswa tanya. Ada penguasaan kita, siswa kita ingin dikuasai, ingin tampil, ingin menguasai kelas. Suruh mereka tampil, ekspresikan diri mereka. BAB, udah ya. Jadi demikian ya, mungkin hantaran dari guru lagi anggrek ya. Oke, silakan. Kalau ibu perlu bawa background dan segalanya, jangan di kelas, ibu dari tempat Oke. Oke, akan saya pertimbangkan. Baik. Ada lagi? Baik. Ada lagi? Sudah ya? Cukup sekian dari saya. Mohon maaf. Punya salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak dengan sukarela dan enggak dari dalam diri dia secara sukarela dan kesadaran. Yang pertama, identitas gagal itu adalah posisi guru yang sebagai penghukum. Enggak nampak dilihat ya, tapi enggak apa-apa. Bentuk hukuman tadi udah dijelaskan oleh ibu. Tunggu dulu, saya jelaskan secara ini dulu sebentar semuanya. Yang kedua itu posisi guru pembuat orang merasa bersalah. Nanti kita lihat, simak videonya ya. Ini identitas gagal. Kemudian ada identitas yang kedua adalah identitas berhasil atau sukses dilaksanakan, tapi tidak disarankan dalam program guru penggerak. Yaitu identitas guru itu posisinya sebagai teman di antara siswa-siswa. Ya, sering kita lakukan, anak-anak jadi nyaman memang. Kemudian yang selanjutnya adalah
posisi guru itu sebagai kontrol pemantau. Kita memantau anak-anak jalan memang melakukan apa yang kita perintah, tapi tidak juga dari diri dia. Sama seperti dengan posisi teman tadi, mungkin dengan kita dia nyaman, nanti nggak akan berlaku nanti sama semua guru. Dia milih-milih maunya. Kalau diperintah milih, kalau sama Bu Tuti mau, sama Bu Sofa nggak mau, gitu. Sama juga dengan pemantau. Nah, yang disarankan dalam program ini apa? Yaitu posisi kita sebagai manajer. Siswanya apa yang berbeda dari 5 posisi tadi? Kondisi siswanya. Iya, maksudnya dari kelima cerita tadi, posisi kontrol guru, dari sisi siswa kita lihat perbedaannya di mana? Ada nggak perbedaan? Yang manajer itu jadi lebih mantap dia. Mantapnya di mana? Menyadari kesalahan, mengakui konsekuensinya apa. Dia kan keluarkan maksudnya sendiri. Iya, boleh. Benar seperti Bu Sofa sampaikan. Tapi dari sisi lain kita lihat, coba lihat dialognya. Dialog dari keempat posisi kontrol tadi semua guru-guru yang berbicara, terus guru. Tidak ada kesempatan buat peserta didik untuk menyampaikan kenapa terlambat, ada apa, seperti apa. Jadi di posisi manajer, guru memberi kesempatan kepada peserta didik, selain dia menyampaikan alasan atau segala macam, dia juga menyampaikan apa keyakinannya tentang kesalahan dia tadi, bagaimana dia berupaya untuk merubah. Memang posisi ini secara kalau kita laksanakan, sudah saya coba, kesannya seperti lebay seperti itu. Awal-awalnya seperti itu, karena tidak biasa, ya. Yang biasa kita lakukan, yang paling positif di sini adalah setelah saya lakukan penelitian kecil-kecilan, ternyata posisi teman itu yang dianggap paling fair dengan siswa. Tapi ternyata setelah kita pahami ini, kalau posisi kita teman dengan peserta didik, dia artinya tidak ke semua guru nanti efeknya dia berubah. Dengan saya dia mau berubah, dengan orang lain tidak mau. Artinya tidak universal, ya. Nah, dengan cara inilah yang diharapkan dalam program guru penggerak ini, kita yang ada guru penggerak di sekolah sebaiknya dan diharapkan atau dihimbau supaya menerapkan konsep kita sebagai guru itu sebagai manajer, cara menangani siswanya. Artinya kita gali gimana caranya supaya dia berubah dari dalam diri dia sendiri. Bagaimana dia rubah, caranya seperti apa. Kalau nggak terarah, kita arahkan, kita bantu. Yang dimaksud adalah nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Ini maksudnya dalam kegiatan penerapan budaya positif ini ada kaitannya dengan visi misi sekolah. Artinya ada juga kaitannya dengan kurikulum yang sedang berlangsung di sekolah kita. Kita ketahui bersama bahwa kurikulum yang berjalan di sini adalah sudah memulai pada kurikulum Merdeka Belajar. Nah, apa yang dituntut dalam kurikulum ini yaitu profil pelajar Pancasila. Yaitu apa saja karakter yang diminta, ada mandiri, ya, bertanggung jawab, inovatif dan lain sebagainya. Nah, karakter inilah yang disebut dengan nilai-nilai yang disepakati, karakter-karakter yang disepakati dalam sekolah ini. Apa yang disepakati, apa yang diminta dalam SMK Negeri 1 Jinik untuk mendukung visi misi sekolah SMK Negeri 1 Jinik, karakter apa yang harus dikuatkan. Nah, ini nanti dibentuk di kesepakatan kelas. Yang pertama ini, ya. Coba lihat lagi Bu yang ini slide sebelumnya. Kemudian yang kedua, menstabilkan identitas. Artinya
pada keadaan ini langkah yang kedua itu kita harus memahami bahwa semua manusia itu melakukan kesalahan. Artinya kita tidak memposisikan kita terus-terus benar dan dia terus-terus salah. Nggak seperti itu. Ada kalanya dia salah dan dia harus berupaya bagaimana memperbaikinya. Harus disadari seperti itu. Yang ketiga adalah validasi kebutuhan, yaitu dengan cara sebenarnya ada masalah apa dia seperti itu. Kenapa, ada apa dia bersikap seperti itu. Misalnya dia bersikap kasar. Kenapa dia seperti itu? Ada kebutuhan apa yang belum mencukupi mungkin bagi dia. Kita harus menggali latar belakang dia lagi. Artinya nggak kita samaratakan dalam penanganan peserta didik. Karena kita ketahui bersama setelah kita gali biasanya ini wali kelas yang lebih memahami bahwa latar belakang siswa itu beda-beda. Jadi baik, pada bab yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Oke, berdasarkan permainan kepalan tangan tadi yang dipaparkan oleh Pak Herianto, mungkin ibu dapat menyimpulkan atau menganalisis untuk apa permainan tersebut. Dalam permainan kepala tangan A dan B tersebut, intinya apa Bapak Ibu? Terkait dengan kontrol. Baik, berarti kontrol di sini kalau kita misalkan genggam terus tidak mau melepas, ya, itu menunjukkan bahwa kontrol itu ada pada diri kita sendiri. Mau kita lepas atau mau kita buka. Misalkan di dalam ini adalah hal-hal yang berharga bagi kita. Nah, kalau misalnya kita mau buka, berarti ya kita open. Itu tergantung dari situasi dan kondisinya. Apa yang kita pertahankan. Seandainya ini adalah harga diri atau apa ya kita tidak melepasnya. Tetapi seandainya apa yang kita genggam ini adalah sebuah jabatan atau apa, itu adalah ya bisa kita lepaskan karena memang tidak mungkin kita menggenggam selamanya. Namun pada kasus di sini, ketika kita di kelas, anak-anak misalkan contoh anak-anak yang terlambat, kontrolnya bagaimana? Ada hubungan dengan ilusi. Apa itu ilusi? Yaitu semacam hayalan atau fata morgana, ya. Contohnya ilusi guru mengontrol murid. Ketika murid telat, siapa sebenarnya yang mengontrol? Apakah guru yang mengontrol atau murid yang mengontrol? Nah, kebanyakan di sekolah kita kasusnya anak-anak ini datang jam 9, jam 10. Sebenarnya kita sudah membuat peraturan di sekolah, tapi kenapa anak selalu melanggar? Jadi di sini siapa yang mengontrol anak-anak tersebut? Apakah guru atau murid? Oke. Baik, ada yang menjawab bahwa guru harus pegang kontrol. Baik, di sini ketika guru memegang kontrol murid, itulah yang dilakukan murid selalu telat. Ternyata harusnya si murid itu memegang kontrol dirinya sendiri. Jadi bukan hanya murid, kita masing-masing mengontrol diri kita sendiri. Seandainya kita mempunyai kesadaran yang tinggi terhadap disiplin, maka kita akan datang tepat waktu. Karena kesadaran tersebut datang dari dalam. Namun ketika anak tidak memegang kontrol tersebut, sehingga anak ya sudah diikuti oleh lingkungan. Ketika lingkungannya budayanya telat, dia ikut-ikutan telat. Akhirnya budaya menjadi budaya yang telat seperti itu. Terus ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, itu juga sebuah ilusi, ya, sebagai fata morgana. Kritik dan membuat orang merasa bersalah itu tidak menguatkan karakter sebenarnya. Ya seharusnya kritik yang membangun, bukan kritik yang memang menjatuhkan seperti itu atau menghakimi, bersifat menghakimi. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif peraturan yang positif tapi masih dilanggar ternyata. Berarti itu adalah cuma ilusi seperti itu. Terus yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai guru adalah orang dewasa yang berhak memaksa, istilahnya seperti itu. Berarti contohnya membuat peraturan adalah memaksa kepada murid, tetapi tetap murid tidak patuh terhadap peraturan tersebut.
dalam teori stimulus respon bahwa kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku untuk dilihat sebagai suatu kesalahan diubah menjadi semua perilaku memiliki tujuan. Nah, anak-anak terlatih pas tujuannya apa? Ya memang intinya kesadarannya kurang, ya tujuannya pun walaupun memang di sini semua perilaku memiliki tujuan. Dan tujuannya ada tujuan yang baik, ada tujuan yang ini. Itu tergantung situasi dan kondisi apa kegiatan yang dilakukan. Sehingga memang setiap motif mau baik mau buruk itu tetap ada tujuannya. Terus orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan pada teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Terus saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain dalam teori kontrol. Pemaksaan ada pada soal bujukan gagal. Nah, dalam teori kontrol bahwa kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Sedangkan pada mode berpikir menang atau kalah pada stimulus respon akan berubah menjadi mode berpikir menang-menang. Nah, intinya jadi perubahan paradigma posisi kontrol yang tadi diindikan dengan dicontohkan dengan kepalan tangan tadi. Oke, apa makna disiplin? Disiplin yaitu berasal dari bahasa Latin yang artinya disiplina yaitu belajar, ya, ataupun berasal dari konotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato, bahwa disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Yaitu profil pelajar Pancasila yang kita kenal dengan ciri-ciri karakternya yang dimunculkan adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat berkebinekaan global, yang kelima bergotong royong, dan yang keenam kreatif. Nah, dari nilai kebajikan universal ini diharapkan bahwa siswa memiliki karakter-karakter tersebut, sehingga ketika siswa sudah memiliki karakter tersebut dapat menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah dengan memiliki profil pelajar Pancasila sebagai nilai-nilai kebajikan universal. Baik, yang modul ketiga yaitu berupa keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Ya, keyakinan kelas itu kesepakatan yang dibuat di dalam kelas berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal yang dipelajari tadi. Jadi secara global. Bagaimana cara membuatnya? Cara membuat keyakinan kelas yaitu kita pasti kan ada aturan di sekolah. Aturan-aturan tersebut, misalkan kalau kita mau membuat keyakinan di dalam kelas, kita list aturan-aturan satu-satu yang diterapkan di sekolah tersebut. Setelah ada list dari aturan-aturan tersebut di dalam kita gambarkan di depan tulis. Nah, kita buat keyakinan kelasnya. Bagaimana caranya? Karena peraturan tersebut merupakan sintesis. Sintesis itu adalah pemaparan yang bersifat lebih rinci dibanding dengan kesimpulan, yaitu menyimpulkan atau menganalisis, ya, dianalisis. Jadi untuk mensintesis, saya ulangi, peraturan-peraturan itu berupa analisis dari peraturan-peraturan yang ada diterapkan di sekolah. Analisis itu rincian, berupa identifikasi aturan-aturan. Nah, dalam keyakinan kelas itu kita akan mensintesis atau menyatukan menjadi kata kerja universal yang lebih umum dibanding dengan peraturan. Contohnya bagaimana? Contohnya misalkan Contohnya untuk membuat keyakinan tersebut, contohnya ini harus dibuat juga kalimat yang positif, jangan negatif. Contohnya jangan buat
sembarangan itu bersifat negatif yang bisa menyebabkan ya tetap anak melanggar. Di situ tertulis jangan buang sampah sembarangan, tapi tetap Allah itu kan cuma simbol, istilahnya seperti itu kan banyak yang melanggar, hanya buang sembarangan seperti itu. Nah kita harus ganti. Sekarang misalkan buanglah sampah pada tempatnya. Nah itu kalimatnya lebih positif dibanding dengan yang tadi, dan orang lebih lebih cenderung melaksanakan aturan tersebut atau keyakinan tersebut, sehingga mencarilah tempat sampah sehingga buanglah seperti itu. Nah itulah bedanya ke peraturan dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan ada kata-kata yang negatif, ada yang ini yang bisa kita tuliskan, tetapi dalam keyakinan kelas semua kita harus tuliskan dalam kalimat berupa positif sehingga orang lebih melaksanakan dibanding dengan melanggar. Contohnya di sini ada mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Ya kemungkinan kan banyak pengendara yang melanggar, cuma sebentar udah nggak pakai helm, istilahnya berangkat terus seperti itu. Nah mungkin itu bisa kita buat menjadi keyakinan kelas pada diri kita sendiri berdasarkan kesadaran diri kita sendiri. Di sini budaya positif itu lingkungannya lebih luas. Di bawah budaya positif berarti lingkungan positif. Berarti budaya positif sekolah akan melahirkan lagi di bawahnya adalah lingkungan positif. Lingkungan positif akan melahirkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini peraturan kelas. Nah, jadi cakupannya peraturan kelas itu lebih kecil, lebih rinci dibanding dengan keyakinan kelas. Saat ini peraturan kelas harus dinaikkan levelnya menjadi keyakinan kelas. Jadi bagaimana? Ya kata-kata universal tadi harus kita ubah. Jadi peraturan kelas secara rinci kita ubah menjadi keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas akan menciptakan lingkungan yang positif, dan lingkungan positif sehingga akan menciptakan budaya positif di sekolah. Apa itu kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas sekarang sudah berganti menjadi keyakinan kelas tadi, ya, sama dengan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas berarti dari aturan-aturan yang kita buat ada di sekolah, coba kita libatkan anak-anak supaya mungkin lebih maksimal dalam menggunakan peraturan-peraturan sekolah. Peraturan sekolah yang selama ini kita gunakan tidak salah, cuma mungkin kita akan menggali lebih baik sehingga meningkatkan levelnya menjadi keyakinan kelas. Alangkah baiknya mungkin nanti Bapak Ibu wali kelas ataupun nanti kita saat apel atau apa, kita coba mensosialisasikan tentang keyakinan kelas apa yang harus kita laksanakan dalam kebijaksanaan yang dilakukan di sekolah. Nah, caranya yang seperti tadi saya paparkan. Jadi kita list dulu peraturan-peraturan kelas. Mungkin ini untuk Bapak Ibu wali kelas yang bisa menuliskan atau membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas kepada anak-anak didiknya, sehingga mudah-mudahan dengan terciptanya keyakinan kelas akan menciptakan lingkungan kelas yang positif, kemudian akan menciptakan juga budaya positif di sekolah. Di sini kegiatan pendalaman keyakinan kelas ada tabel T dan tabel Y. Apa maksudnya? Peraturan dan keyakinan kelas tadi, nah contohnya selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu adalah peraturan. Tetapi kalau keyakinan kelas apa? Tanggung jawab. Jadi anak-anak yang harus memiliki tanggung jawab. Karena anak-anak lebih mengenal tanggung jawab daripada selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya, anak-anak lebih melanggar daripada dengan tanggung jawab tersebut. Itu sebagai contoh saja. Yang keempat adalah eksplorasi konsep dari kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ketika kita mengidentifikasi anak-anak, ketika misalkan ada yang melanggar atau apa, itu harus kita identifikasi dulu. Apakah anak-anak tersebut ada kekurangan kasih sayang dan rasa diterima di keluarga atau di kelas, di lingkungan. Nah, itu bisa menyebabkan kelainan di dalam kelas atau perilaku-perilaku yang bisa menyebabkan pelanggaran, sehingga apakah kebutuhan tersebut terpenuhi atau tidak. Yang kedua, penguasaan. Pasti kita lihat bahwa anak didik ada yang mempunyai power atau ingin menguasai di kelas. Nah, kita bisa salurkan ke anak-anak melalui ekstrakurikuler. Pada modul
1.4 tentang 5 posisi kontrol guru, yaitu ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah kontrol sebagai penghukum, yang kedua guru sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga guru sebagai teman, yang keempat kontrol guru sebagai pemantau, dan yang kelima kontrol guru sebagai manajer. Dari kelima kontrol guru tersebut, posisi sebagai penghukum, di mana ciri-cirinya adalah guru berbuat biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Dan guru berkata biasanya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, hasilnya anak akan memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Sehingga kalau kita kaitkan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitasnya. Sehingga murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Sehingga dampaknya akan mengulangi kesalahan yang lalu atau yang akan terulang. Sedangkan posisi pembuat orang merasa bersalah, guru kebanyakan berceramah dan mengatakan seharusnya atau ibu kecewa sama kamu. Nah, guru berkata, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah, dengan demikian hasilnya siswa akan menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Sehingga kalau kita kaitkan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitasnya. Contoh murid berkata adalah maafkan saya ya Bu. Nah, dengan demikian hasilnya murid akan merasa rendah diri dengan posisi pembuat merasa bersalah tersebut. Sedang ketika guru memegang posisi kontrol sebagai teman, guru akan membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Contohnya, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu kamu. Nah, sehingga dengan demikian murid akan ketergantungan. Sehingga murid meletakkan guru di dunia berkualitasnya sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitasnya. Dengan demikian, saya pikir Bapak Ibu atau teman saya ternyata begitu. Itu untuk perkataan muridnya, saya pikir Bapak atau Ibu atau teman saya, sehingga guru tersebut dianggap sebagai teman. Nah, dengan demikian, hasilnya atau dampaknya adalah posisi murid lemah, tidak mandiri, dan tergantung kepada guru tersebut. Sedangkan untuk posisi pemantau, di sini guru menghitung dan mengukur. Nah, apa peraturannya? Nah, contohnya seperti itu. Sehingga hasilnya murid menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi harus diawasi terus kalau pemantau. Jadi ketika perilaku murid itu ketika diawasi maka sesuai standar, tapi kalau tidak diawasi ya tidak sesuai dengan standarnya gitu. Tidak mematuhi peraturan. Sehingga murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitasnya, sehingga murid berapa banyak bintang yang saya harus peroleh. Jadi murid menanyakan ketergantungan terhadap bintang atau misalkan nilai, berapa halaman yang harus saya tulis, sehingga peraturan-peraturan itu yang akan ditanyakan oleh murid. Sehingga dampaknya apa? Akan menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Sedangkan posisi yang terakhir yaitu posisi manajer, di mana guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Contohnya apa yang kita yakini? Apa yang bisa aku kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Gitu. Nah, sehingga pertanyaan-pertanyaan ini akan menguatkan pribadi murid, sehingga murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitasnya. Sehingga murid menanyakan bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Dengan pertanyaan tersebut, hasilnya atau dampaknya, maka murid akan mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki dirinya sendiri. Nah, dari kelima posisi kontrol guru tersebut, posisi penghukum dan pembuat orang merasa bersalah ini akan menghasilkan identitas gagal bagi murid.
Sehingga ini harus dihindarkan. Hukuman dan pembuat orang merasa bersalah ini sebaiknya dihindarkan karena kontrol murid ini berada dari luar. Jadi dampaknya pun akan mengulangi kesalahan dan merasa rendah diri bagi si murid. Sedangkan untuk posisi kontrol sebagai teman dan pemantau, ini memang kontrol masih dari luar, tapi bisa menyebabkan identitas berhasil atau sukses bagi murid. Cuma dampaknya ini si murid akan lemah, tidak mandiri, tergantung, dan menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Setidaknya posisinya ya sebagai teman atau pemantau, tetapi sebaiknya memang untuk menghasilkan murid yang identitas berhasil atau sukses, posisi kontrol guru sebaiknya yang harus dilakukan adalah sebagai posisi manajer, di mana menghasilkan murid yang bisa mengevaluasi diri, bagaimana cara untuk memperbaiki dirinya. Baik, untuk bab yang terakhir yaitu tentang segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ciri-ciri restitusi yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahannya, kemudian untuk memperbaiki hubungan, memberikan tawaran tetapi bukan paksaan. Restitusi juga menuntun anak untuk melihat ke dalam diri mereka sehingga bisa mencari kebutuhan dasar yang mereka mendasari tindakannya dan mencari cara yang paling baik sehingga fokusnya adalah pada karakter bukan tindakan dan fokus pada solusi sehingga bertujuan untuk mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Dalam hal ini, segitiga restitusi ada 3 pertanyaan yang harus kita lakukan untuk melakukan restitusi kepada anak. Yaitu yang pertama adalah validasi kebutuhan, yang kedua menstabilkan identitas, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pertanyaan-pertanyaan ini boleh ditanyakan mana dulu, tidak harus misalkan yang pertama validasi kebutuhan atau mana saja. Jadi yang pertama kali sampai yang terakhir bisa mana yang harus kita lakukan restitusi kepada anak. Contoh untuk validasi kebutuhan, contoh pertanyaannya adalah kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Atau yang kedua misalkan, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, itu adalah contoh validasi kebutuhan. Sedangkan dalam menstabilkan identitas, contohnya misalkan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Sehingga anak distabilkan dulu identitasnya, tidak dengan marah-marah atau menghakimi seperti itu. Kemudian kita menanyakan keyakinannya, keyakinan kelas yang telah kita lakukan. Contohnya misalkan, nilai apa yang telah kita sepakati dalam keyakinan kelas. Ataupun kamu ingin menjadi orang seperti apa. Nah, seperti itu. Jadi, pertanyaan-pertanyaan yang bisa mendorong motivasi anak, yang bisa mengeluarkan motivasinya dari dalam atau secara internal. Seperti itu. Nah, berikut ada contoh restitusi yang sudah saya lakukan pada kegiatan kemarin. Nah, dalam restitusi yang saya lakukan tersebut, saya melakukan 2 restitusi, yaitu ketika anak telat dan ketika anak tidak memakai baju jas lab. Namun mungkin kekurangan dari restitusi yang telah saya lakukan adalah anak kurang dibuat nyaman, karena saya melakukannya ketika anak memang ketika telat itu sewaktu piket, sehingga anak tersebut tidak saya dudukkan terlebih dahulu, namun saya langsung tanya di depan pagar seperti itu. Sebaiknya anak memang kita panggil duduk dalam ruangan tertutup gitu kan, tanya tentang keyakinan-keyakinannya, terus identitasnya dan kebutuhan dasar apa yang memang mereka perlukan. Nah, oleh karena itu mungkin perbaikannya dalam posisi kenyamanan anak untuk restitusi yang telah saya lakukan.
Berikut adalah cuplikan restitusi yang telah saya lakukan, mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan bagi Bapak Ibu dalam melakukan restitusi nanti kepada anak. Oke, silahkan untuk menonton cuplikan yang telah saya lakukan tersebut. Alasannya dulu, kenapa Yumi telat? Tidur. Kenapa telat tidur? Malam. Kenapa? Nonton bola dunia. Baik ya. Kira-kira bagus nggak begadang itu? Enggak ya. Oke, berarti kira-kira dengan telat ini itu perbuatan baik atau buruk? Buruk ya. Ya setiap orang kan pernah berbuat buruk, pernah berbuat salah ya, itu wajar, manusiawi kan. Tapi dengan demikian bukan berarti kita membetulkan pelanggaran tersebut ya. Jadi tapi dengan Yumi datang ke sekolah pun itu sudah baik, walaupun telatnya udah hampir 1 jam ya, udah lama. Oke, berarti tidak apa-apa, masih bisa masuk. Tetapi Ibu ada yang mau Ibu sampaikan sedikit. Berarti kira-kira tindakan apa untuk memperbaiki kesalahan ke depan? Nilai-nilai apa yang Yumi langgar dulu? Tidak disiplin. Oke, kita punya aturan disiplin. Apalagi keyakinannya selain disiplin untuk ke diri kita sendiri? Apa? Tidak menghargai atau apa? Kira-kira apa? Tidak menghargai diri sendiri. Terus selain diri sendiri siapa lagi? Ibu dilibatkan nggak? Berarti tidak menghargai guru juga ya. Ibu kan piket nih dengan Pak Iskandar, piket hari ini berarti sudah melanggar keyakinan di sekolah kita bahwa kita harus tepat waktu ya. Jadi terutama kita tidak menghargai diri sendiri. Untuk kedepannya kira-kira apa harus Yumi perbaiki? Jangan berbegadang malam. Terus bangun pagi biasanya apa yang menjadi ini? Apakah dibangunkan atau hidupkan alarm atau gimana? Bangunkan. Siapa yang bangunkan? Kakak atau mama? Oke, berarti seandainya saya telat lagi, apa yang harus ditekankan kepada diri kita? Nah, tadi melibatkan apa? Tadi ada kakak, ada mama. Berarti harus diingatkan. Nah, supaya tidak terlambat. Ya, berarti itu tindakan ke depannya. Ya. Baik, karena Yumi udah telatnya kan lama nih, udah 1 jam. Silakan menghubungi ke piket Ibu Tuti untuk minta surat untuk masuk ke kelas. Gitu ya. Jadi apa namanya? Kan untuk masuk kelas berarti harus dikasih salah. Nah, ini pelajaran di Pak Rami. Masuk. Nah, surat masuknya. Namanya siapa dah? Ya. Jadi silahkan bawa ke Bu Rami untuk bawa masuk kelas bahwa sudah menghubungi piket, biar nanti tidak ada konsekuensinya nanti mungkin dengan guru bersangkutan ya, biar guru bawa. Nggak telat lagi ya. Udah nggak telat lagi ya.
rekam atau gimana? Udah di sini aja lah ya, karena teman-teman udah ini. Jadi ibu mau tahu alasan kenapa nggak pakai baju basket. Ibu juga belum pakai. Kenapa kira-kira? Dulu Pak sadar nggak ini melanggar atau tidak Sadar. sesuai? Ya. Kira-kira keyakinan kelas apa yang dilanggar sama siswa? Keyakinan diri sendiri dan orang lain. Keyakinan diri sendiri, Ya, diri sendiri atau apa? Menghargai, ya. menghargai diri sendiri. Selain itu apalagi yang Zulfa langgar? Kalau nggak pakai baju jas lab bagaimana? Nanti kalau kena minyak, bahaya. Bahaya ya. Kotor baju dalam, baju sekolah. Jadi pelanggaran apa yang di ini selain yang tadi menghargai diri sendiri? Kalau dikena minyak, kena apa namanya? Nanti cuci orang cucinya. Selamanya lama ya itu kan jadi merepotkan orang. Ya. Habis itu apa lagi? Keselamatan. Keselamatannya berarti untuk besok-besok tindakan apa yang harus Zulfa lakukan seandainya oh ini udah tahu nih ditegur sama Bu Yuyun nggak pakai jas lab berarti besok harus Harus dipersiapkan lebih awal lagi. Dan dilihat roster. berarti apa tadi ibu perkuat ya berarti satu melihat roster kedua persiapkan apa persiapkan diri termasuk apa persiapkan dirinya untuk besok buku apalagi Melihat roster. Mempersiapkan buku lebih awal. Mempersiapkan baju lab. ya itu ya dicatat ya. Ya. Nanti harus disadari sendiri ya. Baik, terima kasih karena Zulfa nggak pakai jas lab. Ini kan demi keselamatan. Jadi konsekuensinya Zulfa tidak memegang proses. Proses apa? Proses pembuatan karena takutnya nanti kena ini. Jadi konsekuensinya menyiapkan bahan, ambil dari gudang, ya gudang bahan. Habis itu memasak air saja, terus mencuci ikan, ya mencuci ayam bukan ikan. Mencuci ayam itu yang harus Zulfa lakukan sebagai konsekuensi. Baik, sekarang silahkan untuk masuk ke dalam lab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berarti setelah seperti dipaparkan tadi sama Bu Tuti Alawiyah bahwa kita akan mencontohkan ya budaya positif di sekolah. Contohnya seperti apa? Ya nanti anak-anak sekalian akan menuliskan peraturan-peraturan sekolah. Masih ingat peraturan sekolah? Masih ya. Peraturan-peraturan sekolah yang ada di sekolah pasti tahu. Nah, minimal berapa ini? Ini di sini ada berapa jurusan ya? Kita bagi saja, misalkan nanti ini kan ada beberapa karton. Jadi ini sebagai prosedurnya. Nanti untuk peraturan akan dibacakan oleh Pak Herianto. Bukan dibacakan, maksudnya dipaparkan. Maksudnya peraturan itu apa? Jadi dibimbing sama Pak Herianto masalah peraturan-peraturan sekolah semuanya. Karena kan kalau misalnya ditanya, paling yang bisa jawab 1, 2 gitu. Nanti akan dibimbing sama Pak Herianto masalah peraturan sekolah. Sedangkan masalah keyakinan kelas, ini ada peraturan sekolah, ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas nanti akan dipaparkan oleh Bu Julia Rahmi. Nah, nanti setelah mendapatkan misalkan peraturan sekolah apa, keyakinan kelas apa, nanti kita akan mempraktekkan berupa kata-kata yang dituliskan dalam sticky note ini, ya. Dan anak-anak sekalian tempel di karton yang ada di depan. Makanya ini harus dibagi menjadi 5 kelompok ya Bu ya. 5 kelompok saja. Berarti yang sebelah ini kelompok 1, kelompok 2 ini dibagi 2 kelompok. Ini dibagi 3 kelompok. Berarti depan 3 pas. Yang depan ini 9. Berarti 3 jajar atau 3 banjar untuk karton ini. Banjar kedua karton yang ini. Dan yang terakhir karton yang terakhir ya untuk menuliskan peraturan di sekolah. Kira-kira apa? Terserah anak-anak sekalian. Nanti tuliskan 1 peraturan 1 sticky note, 1 kertas. Tempelkan di paling atas ya untuk peraturannya.
Sedangkan untuk keyakinan kelas nanti ditempelkan di paling bawah. Bedanya apa peraturan dengan keyakinan kelas nanti akan dijelaskan sama Pak Herianto sama Bu Julia Rahmi, ya. Nah, misalkan ininya nanti secara prosedurnya mungkin nanti akan dipaparkan. Intinya sekarang nanti akan mendengar dulu dari Pak Herianto apa itu aturan sekolah, macam-macamnya, kan tahu kan? Nah, setidaknya apa? Misalkan datang tidak boleh telat kan? Atau dilarang buang sampah sembarangan seperti itu. Tidak apa-apa, tuliskan di atas apapun. Kan ada peraturan sekolah, ada juga peraturan di kelas atau peraturan di laboratorium. Nah, apa saja? Karena ini adalah budaya sekolah, sehingga kita masukkan saja semua peraturan yang ada di kelas sesuai kelompok. Berarti kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Jadi masing-masing punya karton sendiri, nanti sticky note-nya akan dibagikan. Nah, sebelum kita membuat peraturan ini di sticky note, akan dipaparkan coba Pak Herianto untuk menjelaskan tentang peraturan sekolah apa saja. Silakan untuk ke depan. Menuliskan dari peraturan yang kalian ketahui misalnya Ya, per kelompok itu kelompok mana ambil sesuai dengan hari yang telah ditentukan. Kira-kira nilai apa yang bisa kita terserah mau ambil kelompok bangun dari dalam diri kita supaya kita mau melaksanakan ada aktivitas peraturan itu. Dari peraturan ini nilai apa yang baik kita laksanakan? Maksudnya seperti ini. Misalnya baju seragam harus sesuai dengan hari. Kira-kira nilai apa yang bisa kita bangun dari dalam diri kita? Ini disebut dengan keyakinan kelas. Nilai apa yang bisa kita bangun supaya kita nggak akan melanggar peraturan ini? Oh, yang satu keyakinan. Contohnya ya, saya seragam. Keyakinan Seragam sekolah kan, memakai seragam sekolah sesuai dengan peraturan sekolah. Nilai keyakinannya adalah saya bertanggung jawab. Bapak, Nilai tanggung jawab itu keyakinan Kalau yang peraturan sekolah dulu. Apa lagi nilai campur-campur ya, yang mana nih? Misalnya dengan seragam. jadi adik-adik tuliskan peraturan berupa larangan yang ada di sekolah. Seragam itu nggak ada. Ya, tahu kan? Ya. Apa yang dilarang perbedaan? Siswa satu dengan siswa lain. Boleh. Terus apa lagi yang dilarang di sekolah? Kira-kira ini ya. Semua betul ya. Jadi ada larangan membawa HP, larangan memanjat pagar, apalagi datang harus tepat waktu. Jangan yang tadi 9.30 baru datang, itu tidak boleh ya. Jadi kenapa ini dibuat? Makanya supaya kita datang tepat waktu, jangan telat lagi seperti itu ya. Nah, sekarang untuk membuat keyakinan kelas, apa keyakinan kelas yang harus kita turunkan dari naikkan. Pastinya keyakinan kelas ini lebih umum.
Gitu. Contohnya, yang datang telat, misalnya tadi membuat aturan apa di sini? Dilarang merokok di sekolah. Itu kira-kira keyakinan kelasnya apa? Tanggung jawab. Yang menuliskan merokok, contoh tuliskan tanggung jawab tempel di sini. Jadi keyakinan itu nilai-nilai kebaikan yang harus kita terapkan pada diri sendiri, yang diambil dari larangan ini. Sehingga kalau kita ini lebih menyerap dari dalam. Tadi Bu Julia bilang intrinsik itu kesadaran dari dalam diri. Dilarang merokok. Akhirnya yang kita tanamkan adalah tanggung jawab pada diri sendiri. Nah, terutama ya taruna-taruna. Ya, jadi dilarang merokok, nanti tuliskan tanggung jawab. Yang dilarang terlambat apa? Menghargai diri sendiri dan oh ya, biar satu aja lagi. Ini kelompok ini kita bagi lagi. Iya Bu. Anak sepeda. Orang lain. Ya, menghormati orang lain. Kalau nama saya, berarti bentuk keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Yang lain yang dilarang apa? Yang ada ditanyakan nggak tentang keyakinan kelas? Yang tadi dituliskan. Biar cepat. Oh, yang terlambat, yang tadi orang lain. Mana dia yang lainnya? Membuang sampah, kebersihan. Kalau terkait seragam berarti kerapihan. Terkait kebersihan, kalau baju terkait apa? Sudah bisa dibedakan apa itu aturan, apa itu keyakinan kelas. Sekarang, ya. Keyakinan kelas ternyata lebih simpel, ya. Jadi dilarang itu diubah jadi kalimat positif sehingga mudah-mudahan menyerap dalam diri kita berupa kata-kata yang harus kita tanamkan dalam diri sendiri. Tanggung jawab, menghargai orang lain, menghormati orang lain, kesehatan, ya. Baik, sudah paham? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم